Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas kisi-kisi penilaian akhir semester Gasel untuk kimia kelas 10 yang sudah dibagikan ke anak-anak. Setidaknya ada 15 soal ujian dan kita akan mencoba membedah setiap kisi-kisi yang diberikan. Untuk yang pertama adalah bab masalah hakikat ilmu kimia atau berkenalan dengan ilmu kimia. Indikator soal yang diberikan adalah menganalisis peran ilmu kimia di dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi bentuk soal yang mungkin adalah kita diberikan data-data seperti ini, kemudian disuruh menganalisis setiap data itu masuk di bidang apa. Misalkan ini ya, mencari tanaman baru yang dapat digunakan sebagai obat. Nah, kalau kayak begini, ini kan kita mengajukan obat baru, biasanya masuk di bidang farmasi. Kalau membuat formula jenis pupuk yang baru, berarti berhubungan dengan pupuk, ini bisa masuk di bagian pertanian atau bisa juga masuk di industri kimia atau petrokimia istilahnya. Kalau penggunaan obat, nah ini jelas-jelas kalau sudah penggunaan obat, itu berarti sudah di bidang medis atau di bidang kedokteran. Kalau menguji obat-obatan baru, berarti obatnya itu masih awal ditemukan dan belum diuji secara klinis, masih awal, ini juga masuk di bidang farmasi. Kalau penggunaan vaksin, ini juga sudah masuk di bidang kedokteran. Dan yang terakhir, jika mengidentifikasi pelaku pembual ATM berhubungan dengan kejahatan menggunakan sidik jari, ini berarti sudah masuk di forensik. Nah, jadi kimia itu bisa berperan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari farmasi hingga di bidang forensik. Nah, silakan dicari pernyataan sesuai dengan perintah yang ada di soal. Sedangkan untuk yang nomor 2, hanya mengidentifikasi termasuk jenis unsur, senyawa, atau campuran. Identifikasi sederhana, anak-anak. Untuk gambar yang pertama ini, ada 2 atom yang berikatan, saling berikatan dan bentuknya sama. Berarti untuk yang nomor 1, itu bisa disebut sebagai molekul unsur, karena dia bentuknya sama. Sedangkan yang nomor 2, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Berarti ada 2 simbol atom yang berbeda. Yang semacam itu dikenal sebagai senyawa. Ini yang nomor 3, ini nomor 4. Sedangkan untuk yang nomor 3, ini juga sama. Ini atomnya hitam, yang ini agak abu-abu. Berarti ada 2 atom yang berbeda. Satu ukurannya besar, satu ukurannya kecil. Ini juga masuk di senyawa. Sedangkan yang keempat, ada ion negatif, ini ada ion positif yang saling berselang-seling. Biasanya ini terjadi pada atom-atom logam, sehingga dikenal sebagai susunan ion logam, atau boleh disebut sebagai logam aja. Nah, gitu ya pembahasan untuk yang nomor 2. Sedangkan untuk yang nomor 3, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi tentang teori atom. Diberikan beberapa pernyataan, terus anak-anak identifikasi menurut teori atomnya siapakah dia. Jadi mudah sekali. Misalkan yang pertama, atom terdiri dari partikel negatif yang tersebar merata di partikel bermuatan positif. Nah, ini adalah data pernyataan yang didapatkan setelah adanya percobaan yang dilakukan oleh Thomson menggunakan sinar katoda, yaitu penemuan elektron. Sehingga ini adalah menurut teori atomnya Thomson. Yang kedua, posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, berarti ada kemungkinan ditemukan. Nah, ini adalah model atom yang modern. Sedangkan elektron memiliki inti seperti planet memiliki matahari, ini adalah teori atomnya Rutherford yang menggunakan analogi bahwa atom itu seperti tata surya. Kemudian kalau menggunakan sebagian besar adalah ruang kosong, ini juga bisa dikatakan sebagai teori atomnya Rutherford yang dibuktikan dengan penembakan sinar alfa ke lempeng emas.
Sedangkan yang kelima, elektron mengelilingi inti titik stasioner, ini adalah teori atomnya Bohr yang menggagalkan teori fisika klasik. Bukan menggagalkan, menjelaskan tentang teori fisika klasik itu ya, bahwa elektron tidak bisa jatuh ke inti karena tertarik oleh inti atom yang pada titik stasioner. Yang kedua, nah gambar model atomnya siapa yang seperti ini? Ini adalah model atomnya Thomson. Anak-anak tinggal cari konsep menurut atom Thomson itu seperti apa. Yang pertama adalah bahwa atom itu kayak ini tadi ya, kayak nomor 1, ini boleh ditarik ke sini, itu sebagai teori atomnya Thomson. Atom terdiri partikel negatif yang tersebar merata di partikel bermuatan positif. Ini adalah konsep utama dari teori atomnya Thomson. Kemudian yang kedua juga bahwa muatan ini tersebar secara merata. Jadi anak-anak tinggal mencari pernyataan yang sesuai dengan model atom ini. Dan seandainya model atomnya diubah, ya tinggal menyesuaikan. Jadi anak-anak perlu membuka materi tentang model atom. Untuk selanjutnya, yaitu menuliskan contoh isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Konsepnya sudah tahu ya anak-anak ya, bahwa kita waktu belajar isotop itu adalah atom-atom yang nomor atomnya sama. Kita ngambil contoh, misalkan di sini isotop. Ada karbon 6, tapi masanya berbeda. Mungkin di sini 11, di sini 12. Jadi yang berbeda adalah di bagian nomor massa. Itu untuk isotop. Sedangkan untuk isobar adalah atom-atom yang memiliki massa sama. Misalnya ada 12C6, ada juga 12 nitrogen yang 7. Nah ini nomor atomnya berbeda, atomnya juga berbeda, tapi nomor massanya yang sama. Ini adalah ciri dari isobar. Yang ketiga ada isoton. Kalau isoton berarti yang jumlah neutronnya sama. Misalkan gini, 12C6, neutronnya berapa? Neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom, berarti jumlahnya 6. Misalkan ada nitrogen, ini 7, 14. Kalau kita hitung selisihnya, 14 dikurangi 7 juga ketemu, oh ini 7 ya. Misalkan ini 13, nomor massanya 13, ini nomor atomnya 7, kalau dikurangi juga ketemu 6. Jika neutronnya ini sama-sama 6, itu dikenal sebagai isoton. Sedangkan isoelektron adalah yang memiliki elektron sama. Lihat contohnya apa? Misalkan ada isoelektron ya. Ada neon, itu nomornya di sini 10, yang di sini adalah 20. Sedangkan di sini ada natrium, ini 11, yang di sini 23. Nah ini elektronnya kan 10, ini elektronnya kan 11. Tapi saat dia membentuk ion positif 1, saat melepas 1, berarti elektronnya tinggal 10. Artinya saat dia memiliki elektron 10 dan ini elektron 10, itu dikenal sebagai isoelektron. Begitu. Mudah untuk yang bagian ini. Nah, yang bagian selanjutnya adalah menuliskan simbol atom. Jadi, soalnya nanti anak-anak akan diberikan suatu model atom semacam ini, disebut sebagai model atom Bohr. Ada inti atomnya, kemudian ada elektron yang beredar di sekitar atomnya. Kemudian anak diminta untuk menuliskan simbol atomnya. Kita coba ya. Kalau misalkan kita nggak tahu atomnya apa, boleh kita buat X. Nah dari gambar ini kita tahu ada pembantu, data pembantu di sini ya. Ada protonnya 6, ada neutronnya 6. Nah proton akan sama dengan elektron. Kita buktikan elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi protonnya ada 6, elektronnya juga ada 6. Artinya atom ini nomor atomnya adalah 6. Dapat dari mana 6 ini? Dari jumlah proton atau jumlah elektron. Bagaimana dengan nomor massanya? Nomor massa adalah penjumlahan dari proton dan neutron. Sehingga 6 ditambah 6 ketemunya adalah 12. Jadi nomor atomnya 6, nomor massanya 12. Itu untuk soal yang seperti ini. Lah modelnya nggak tahu nanti ya. Bisa jadi jumlah proton elektron tidak diketahui, hanya dikasih simbol atomnya ini, yaitu ditunjukkan jumlah elektronnya. Anak-anak bisa otomatis menentukan simbol atomnya. Tahu elektronnya, tahu neutronnya, kita bisa menentukan simbol atomnya.
Gitu. Untuk selanjutnya, ini adalah membandingkan data jari-jari untuk atom netral dengan jari-jari ion. Lah maksudnya kayak apa? Pembahasannya seperti yang kita bahas waktu pertemuan dulu anak-anak ya. Yang pertama, kalau jari-jari ion positif itu akan selalu kurang dari jari-jari atom. Nah gitu. Kenapa kok jari-jari ion kurang dari jari-jari atom? Karena saat atom melepas elektron membentuk ion positif, itu jumlah kulitnya akan berkurang. Kalau jumlah kulitnya berkurang dan jumlah elektronnya berkurang, otomatis tarikan intinya menguat. Kalau tarikan inti menguat, otomatis jari-jari atom akan menjadi lebih kecil. Namun berbeda untuk jari-jari ion negatif. Yang ion negatif atau anion itu, ini selalu lebih besar daripada atomnya. Kenapa? Karena saat atom menerima elektron, artinya jumlah elektronnya bertambah. Saat jumlah elektron bertambah, jari-jari atom akan membesar, yang menyebabkan tarikan inti mengecil. Nah, saat tarikan inti mengecil inilah yang menyebabkan jari-jarinya menjadi lebih besar. Begitu untuk soal yang model begini. Selanjutnya, untuk yang menentukan jenis ikatan kimia. Nah, ini kita ngambil contoh anak-anak ya. Ada 14X berikatan dengan 9Y dan 13X berikatan dengan 8Y. Model ikatannya bagaimana? Agar tahu model ikatannya, kita harus membuat konfigurasinya dulu anak-anak. Misalkan untuk yang soal A dulu ya. X 14 dan Y 9. Kita konfigurasi masing-masing. Ne 3S2 3P2. Berarti ini valensinya ketemunya 4. Terus yang ini 1S2 2S2 2P5. Berarti valensinya 7. Anak-anak tahu kalau valensinya 4 berarti termasuk golongan 4. Nah, ini golongan 7 karena valensinya 7. Golongan 4 dan golongan 7 adalah sesama atom non-logam. Sehingga kalau berikatan, keduanya pasti berikatan kovalen. Lah rumus kimianya gimana? Rumus kimianya sederhana anak-anak. Sampai tulis aja X dan Y. Anak-anak tulis X dan Y karena atomnya ada 2 X dan Y. Ini valensinya 4, ini valensinya 7. Artinya unsur X untuk stabil mencapai konfigurasi gas mulia yang elektronnya harus 8 memerlukan 4 elektron. Tapi yang ini hanya memerlukan 1 karena valensinya 7. Sehingga ini hanya butuh 1 atom. Dari ini ya, lihatnya dari silangnya. Ini butuh 4. Berarti betulnya ketemunya 4. XY 4. Karena sesama non-logam, dia berikatan kovalen. Gitu caranya. Sedangkan yang B, X-nya itu nomornya 13. Yang Y nomornya 8. Berarti konfigurasinya di sini Ne 3S1 3PS2 3P1. Yang di sini 1S2 2S2 2P4. Ini termasuk golongan 3A. Ini golongan 6. Mohon maaf tadi video kita terjeda sedikit. Kita lanjutkan di soal yang ini ya. Ada 13X berikatan dengan 8Y, konfigurasinya adalah untuk X 3S2 3P1 valensinya. Elektron valensinya 3 berarti termasuk golongan 3 sehingga dia bisa membentuk ion positif karena dia bersifat logam. Sedangkan yang nomor 2 untuk atom Y-nya berakhir di 2S2 2P4, valensinya ada 6. Kalau 6 untuk mencapai stabil berarti dia menangkap 2. Karena dia logam, dia non-logam, makanya kita tulis dalam bentuk ion. Sedangkan ini tadi sama-sama non-logam, kita tidak perlu menulis dalam bentuk ion. Yang ini bentuk ion positif, ini bentuk ion negatif. Kita tulis X dan Y. X mengambil muatannya Y berarti 2, sedangkan
Y mengambil muatannya X yaitu 3. Sehingga ketemu rumus kimianya adalah X2Y3 dan bersifat ionik. Ada ion positif, ada ion negatif, berikatan adalah ikatan ionik. Untuk soal selanjutnya, anak, ini adalah kita diminta untuk menggambar struktur Lewis saat atom P dan F berikatan. Ada dua kaidah, yaitu memenuhi oktet dan tidak memenuhi oktet. Langkahnya kita adalah membuat konfigurasinya dulu. Berarti 15P dan 9F kita konfigurasi. Ini Ne, 3S2, 3P3. Yang ini 1S2, 2S2, 2P5. Berarti ini valensinya ada 5, ini valensinya 7. Berarti P untuk stabil harus mengikuti dua aturan, oktet dan tidak. Kita gambar yang oktet dulu. Oktet itu berarti memiliki 6 elektron. Artinya dia sudah punya 5 elektron. Untuk oktet berarti kurang 3. Sehingga dia hanya mengikat 3 atom fluorin saja. Ini adalah fluorin pertama, fluorin kedua, fluorin ketiga. Nah, ini kita gabung sebagai pasangan elektron bebas. Atau kalau pengen lebih bagus, yang gambarnya gini, P 1, 2, 3. Ini F yang pertama, F yang kedua, F yang ketiga. Setiap atom F itu memiliki 7 elektron valensi. Ini yang memenuhi kaidah oktet, karena setelah berikatan untuk yang P ini memiliki 8 elektron. Bagaimana kalau yang tidak oktet? Berarti kita gambar P itu memiliki 5 elektron valensi dan 5-5-nya dipakai berikatan dengan F. Gini. F ini punya 8 valensi, ini juga punya 8 valensi, ini juga punya 8 valensi. Sama kayak di kelas pembelajaran yang kemarin, setelah berikatan, P ini sudah tidak oktet lagi karena dia memiliki 10 elektron valensi. Jadi gambarnya ada dua kemungkinan, ini memenuhi oktet, yang ini tidak memenuhi oktet. Untuk soal selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron jika diberikan simbol atom begini ya. Ada 26 Fe. Nah, kalau dibuat konfigurasinya mudah. Di atas 18 pakai 18 Ar, menyisakan 4S2 3D6. Ini S 20 ditambah ini berarti 26. Golongan berapa dia? Ini untuk jawaban yang A ya. Golongan berapa dia? Untuk menentukan golongannya, kita lihat konfigurasi akhirnya. Karena dia berakhir di S sama D, berarti dia termasuk golongan B. Berapa B? 2 ditambah 6 dari jumlah elektron valensi, sehingga dia termasuk golongan 8B. Artinya, besi ini termasuk dalam golongan 8B. Dan di periode berapa? Kita tinggal kulit tertingginya. Kalau kulit tertinggi ada 4 dan 3, yang tertinggi adalah 4, berarti dia di periode 4. Golongan 8B, periode 4. Lah yang C sekarang kita menentukan bilangan elektron ke-26, berarti ada di sini. Ke-26 itu ada di 3D6. Berarti untuk yang C di sini aja ya, 3D6. Kita tentukan N, L, M dan S-nya. N-nya dari sini berarti 3, L-nya dari D, berarti nilainya 2. M-nya kita buat kotak. Karena D itu punya 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Isinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di sini. Ini min 2, ini min 1, 0 plus 1 plus 2. Karena berhenti di min 2, berarti nilai M-nya adalah min 2. Dan spinnya karena dia menghadap ke bawah berarti min setengah. Begitu untuk jawabnya itu. Yang terakhir, ini. Untuk menggambar tulis sama ya kayak tadi ya. Kita konfigurasikan dulu S-nya. S itu nomornya 16, berarti Ne 3S2 3P4, berarti valensinya 4. Berkaitan dengan F itu 9, berarti S dia punya 6 valensi, berikatan dengan F sebanyak 4. Nah, digambar aja seperti ini. Dan F-nya dilengkapi memiliki 8 elektron valensi. Ini juga sama. Sehingga setelah berikatan F ini tidak oktet
karena sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 elektron. 4 ikatan dan 1 elektron bebas. Kalau OF2, O dan F itu satu golongan. OS dan S. Jadi gini ya. O itu valensinya 6, ini berikatan dengan F, ini juga berikatan dengan F. Jadi kuncinya anak-anak bisa membuat konfigurasi elektron. Ada 2 pasangan elektron, ada 2 pasangan elektron bebas. Tuliskan proses pembentukan. Nah, kalau pembentukan ikatan ionik mudah ya. Ca itu nomornya 20. Berarti kalau kita konfigurasi, Ca itu memiliki 2 elektron valensi. Ketemu dengan Cl itu valensinya ketemunya 7 karena dia di golongan 7. Ini bisa melepas 2 elektron, tapi dia menerima 1, sehingga memerlukan 2 atom Cl. Ini Cl yang kedua. Ini kita share ke sini. Sehingga kalau sudah ketemu, Ca-nya melepas 2 elektron, Cl-nya menangkap elektron -1, tapi ada 2. Ini elektron aslinya, dan ini menangkap 1. Sehingga kalau rumus kimianya menjadi CaCl2. Begitu juga untuk yang Na2O. Kita buat kayak gini ya, Na valensinya berapa, O valensinya berapa, digambar. Kalau ingin cepat ya kita buat gini. Na itu valensinya 1. Sedangkan O itu valensinya ada 6. Na hanya mampu melepas 1. Sedangkan O butuh 2, berarti di sini melibatkan Na yang kedua. Kita sebar ke sana. Ada Na yang bentuk ion positif sebanyak 2. Ini O-nya, gini aja ya, gak apa-apa. Ini 1 silang, 1. Nah, biar ini bisa berbeda. Nah, ini bermuatan 2-. Berarti Na-nya 2, O-nya ada 1. Kalau untuk memberi nama, mudah. Mg itu adalah magnesium. Cl adalah klorida, berarti menjadi magnesium klorida. Lah kalau besi, hati-hati, besi itu ada 2 jenis, ada besi 2, ada besi 3. Kalau di sini ada FeSO4, itu masuk besi 2, karena SO4 2-, sehingga namanya adalah besi 2 sulfat. Sedangkan untuk yang senyawa kovalen memberi nama itu mudah, kita tunjukkan atom yang pertama. Atom pertama itu adalah belerang, mengikat oksigen sebanyak 2. 2 itu dibalik dengan kata di, oksigen menjadi oksida karena dia sebagai akhiran ida. Dan yang ini nitrogennya ada 2. Kalau ada 2 itu diawali dengan kata di, berarti nulisnya adalah di nitrogen. Ini oksigennya ada 4, berarti tetraoksida. Jadi memberi nama diawali dengan bahasa Yunani. Kalau 1 mono, kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, dan seterusnya. N-nya 2 di nitrogen, O-nya 4 berarti tetraoksida. Nah, begini anak-anak untuk pembahasan latihan PAS kita di kelas 10. Semoga bisa membantu di nilai PAS-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.